juga ada yang sifatnya teknis ya, yang tadi kami sebutkan Ethno Wellness Spa Indonesia. Bagaimana Ibu dan Bapak bisa mendapatkan teknik ya, dari setiap latihan ada 2 teknik yang diberikan ya. Di yang pertama ini kita akan sampaikan teknik dari Bali, Ethno Spa Bali Treatment dan Ethno Spa Minang Treatment. Nah, dari Minang ini mungkin Ibu dan Bapak yang banyak belum diketahui ya, bagaimana kearifan nggak apa-apa, udah ya, nanggung. Makasih. dari Minang ya, kita sampaikan ini treatmentnya ya, kemudian herbal yang digunakan, oil massage untuk lulur, bore dan sebagainya, untuk rejuvenasi dari kulit ya, dan bagaimana wanita-wanita Minang itu memelihara kebenaran kesehatannya. Nah, ini saja. kita akan berikan kepada Ibu dan Bapak para peserta training yang akan datang. Nah, di dalam materi yang tadi disampaikan Bu Vivit ya, di mana kita juga harus terus belajar. Jadi nyuwun sewu nih Bu Vivit ya, saya menginikan tentang training karena tepat sekali tadi Ibu bicara belajar dan belajar tidak ada berhentinya ya. Kemudian jejaring pun terus lakukan. Saya kira dengan ikut training jejaring ya, Pak. kita akan sangat luas lagi ya, karena training ini kita juga selenggarakan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ibu dan Bapak, sudah ada 5 negara di Eropa, perwakilan dari asosiasi kami ya. Makasih ya, Pak. London, Itali, Jerman, Belanda, Luxembourg, Belgia ya, yang akan juga mengikutkan para terapis dan manajernya di dalam training IWSPA ini. Nah, inilah yang kita harus perjuangkan Ibu dan Bapak, kebanggaan kita kepada Indonesia. Ethno Wellness Spa Indonesia yang harus Ibu dan Bapak ketahui, ya tidak cuma Bali dan Jawa yang sudah dikenal, tetapi juga daerah-daerah lain ya, sehingga Ibu dan Bapak nanti sebagai pengusaha dari Spa Wellness akan punya beragam menu yang menarik ya. Nah, mungkin beberapa teman di sini yang bisa sharing, saya kira menceritakan pengalaman ya, mungkin bertanya kepada narasumber Bu Vivit. Kami persilakan Ibu dan Bapak untuk memanfaatkan waktu dari sesi diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Ibu dan Bapak, bila ada pertanyaan atau raise hand, silakan. Mohon dibantu. Mungkin sebelum ya, silakan dari siapa Bapak? Pak Agung Made. Oh, monggo Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ini dari sekian banyak etnik kita yang di Indonesia, apa nanti akan diadakan pelatihan masing-masing itu apa di daring juga seperti ini? Baik, itu saja ya Pak, pertanyaan Bapak bagus sekali, karena memang situasi COVID ini Pak, kita tidak berani langsung ya bertatap muka, karena di bulan-bulan terakhir ini juga kabarnya ada kenaikan, walaupun memang tidak seperti yang lalu. COVID sekarang karena Ibu dan Bapak mungkin juga sudah divaksin, bahkan sudah di booster ya, sehingga tidak terlalu ganas ya saya kira, namun penularan tetap bisa terjadi, dan kita masih melaksanakan kegiatan ini secara daring Bapak Ibu, dan video dalam bentuk technical video dari tiap etno yang disajikan itu kita akan buat secara detail ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa menyimak, melihat berulang-ulang bagaimana teknik misalnya dari Bali tadi, dari Minang ya, dari Betawi, bisa Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ketika Bapak Ibu mengikuti training ini secara daring, dan Ibu dan Bapak bisa mengikuti dari berbagai daerah tanpa Ibu dasar membeli tiket, memesan hotel begitu ya, tetapi semua kita sampaikan pelatihan ini secara daring. Saya kira seperti itu Pak Agung. Ya Bu, terima kasih ya, biar kita memang kita bangga punya
sekian ribu etnik. Tapi kalau kita tidak pelajari juga percuma, kalau kita tidak tahu juga kan betul. Iya. Betul kan, Bu? Betul Pak. Jadi Bapak mungkin bisa membuka SKKNI SPA Indonesia ya Pak. Di situ sudah masuk 16 ethno wellness Pak. Dan kita sebagai asosiasi kami untuk berkewajiban memberikan materi pelatihan-pelatihannya Pak untuk Bapak dan Ibu sebagai member dari asosiasi. Pertanyaan Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa segera mendaftarkan diri di kegiatan pelatihan tersebut. Baik, ada pertanyaan sama-sama Pak Agung. Ada pertanyaan lain? Persilakan. Atau dari Bu Irma ada info-info tambahan atau sharing pengalaman Bu Irma, silakan. Ya, terima kasih Bu Yulia. Tadi sudah disampaikan beberapa informasi sama Bu Yulia mengenai training ya. Terus jangan lupa lagi kita juga ada kegiatan uji kompetensi Bu Yulia di beberapa kota. Ya. Nah, ada Solo ya, ada di Bali, ada lagi Bekasi, Bogor. Jadi bagi para anggota IDA BINUSPA dan terapisnya anggota gue ya bisa mulai mendaftar kepada ada di sini Mbak Milot Messi ya, ada nomor teleponnya karena dilaksanakan dalam waktu dekat ini teman-teman ya, bulan Juli. Semoga ini bisa bermanfaat juga nih untuk para tim member kita Ibu Yulia ya. Betul. Ya, ini kami juga ada grup ya dari lembaga sertifikasi profesi yang disebut Tirta Nirwana Indonesia dan sudah sertifikasi BNSP sehingga Ibu dan Bapak ketika mengirimkan para pekerja terapis-terapisnya untuk mengikuti uji kompetensi ini tentunya akan mendapatkan sertifikasi dari BNSP dengan logo Garuda. Itu yang berlaku nasional maupun internasional. Ya, dan dalam waktu dekat, sangat dekat nih habis Lebaran Idul Adha ya, kita sudah beberapa kota, tadi Bu Irma sudah infokan, agar Ibu dan Bapak bisa menghubungi narah hubung kami di situ tertulis Nil Messi, nomor teleponnya ada ya, silakan Ibu dan Bapak mendaftarkan untuk mengikuti uji kompetensi ini. Saya kira segala sesuatunya persyaratan bisa ditanyakan ya. Pokoknya sangat ringan ya Bu Irma untuk member-member kita ini ya. Kita sangat peduli, kita sangat bantu ya untuk kemajuan Ibu dan Bapak semua selaku para pengusaha dari Spa Wellness Indonesia. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau sharing Ibu dan Bapak? Dari Bali ada Mas Joy, Mas Ro. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan. Ibu Dian Mustika juga hadir. Selamat sore Ibu. Ibu Dian dari Dian Mustika ini juga sangat rajin sekali mengikuti berbagai kegiatan kita. Kemudian Ibu Mulati, silakan bila ada yang ditanyakan Ibu. Dokter Ingrid, Janet, monggo dokter. Ada yang ingin sharing atau bertanya terhadap materi yang disampaikan Bu Vivi, jadi sangat menarik ya. Atau Walaupun ada yang beliau, berbagi Ibu, ada yang ingin ya, berbagi sharing, pengalaman selama ini misalnya berjejaring atau berkomunitas di mana ternyata berkah atau blessing in disguise-nya seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa menginspirasi kita untuk ini ya yang namanya jejaring atau silaturahmi itu penting juga ya untuk menambah hubungan secara personal maupun siapa tahu ujung-ujungnya juga bisa nambah rezeki gitu ya Bu ya. Betul Yang mau sekali. berbagi Bapak Ibu sekalian silakan. Nah, dengan mengikuti kegiatan gini salah satunya berjejaring ya Bu Pipit ya. Iya Nah, dong gitu ya. Ini cara berjejaring yang sudah Berjejaring, dilakukan. dapat info, bisa dapat info training, harapannya juga pasti bisa ikut training dan nantinya menambah pengetahuan, keterampilan dan ujung-ujungnya bisa nambah cuan juga nih ya Bu ya. Jadi Selamat sore Bu. komplit nih Bu ya di dalam Sore Bu. Ya, silakan Bu. ya. Ini masalah Sore Bapak.
masalah tempat dan waktu uji kompetensinya bisa tolong disiarkan ke grup WA. Siap, baik Pak. Nanti Mbak Messi yang akan share ke dalam grup WA ya Pak, untuk kapan waktunya dan lokasinya. Iya. Terima kasih Bu. Pak. Ya, saya kira sangat penting ya Bapak Ibu, uji kompetensi ini juga dilakukan oleh para pekerja Bapak Ibu ya, agar usaha Bapak Ibu ini semakin baik, semakin dikenal oleh para customer ya, karena pekerja-pekerja Ibu dan Bapak sudah certified ya. Dan asesor kami juga tentu adalah asesor yang punya kapabilitas, punya integritas yang tinggi ya, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kalau melakukan uji itu memang harus fair ya, harus betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah uji kompetensi ya, karena kita kalau kompeten itu tentu ada 3 hal Bapak Ibu di dalam kompetensi itu. Yang pertama adalah skill, knowledge, dan attitude. Nah, 3 poin itu tuh Bapak Ibu yang harus diperhatikan terhadap para pekerja terapisnya, bagaimana attitude-nya menghadapi customer, menghadapi teman sekerja, ya, menghadapi pimpinan, kemudian bagaimana knowledge-nya ya ketika dia melayani customer diberikan knowledge juga oleh terapis Ibu dan Bapak ya tentang menu apa yang dipilih ya. Kemudian skill, nah ini tangan-tangan yang cetar membahana yang terapis Ibu dan Bapak kerjakan kepada customer dan Bapak semua yang tidak terlupakan, yang sehingga customer usaha Ibu dan Bapak. Disinilah peran pentingnya Ibu dan Bapak mengirim mereka ikut pelatihan, kemudian sampai kepada uji kompetensinya. Nah, saya kira sharing ya dari teman-teman ini juga kita harapkan yang sudah berpengalaman. Bagaimana 2 tahun lebih masa pandemi ya, pemerintah juga belum secara resmi mengumumkan usaha spa wellness ini dapat izin buka kembali ya. Beda ya dengan hotel, mall, restoran, gedung bioskop ya. Kemudian konser musik yaitu sudah mulai dibuka ya, boleh dilakukan. Nah, kalau untuk spa wellness ini saya kira justru bisa membantu para masyarakat kita ya untuk menjadi bugar segar kembali karena menggunakan produk-produk herbal ya, di mana produk herbal itu justru bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ibu dan Bapak tentu yang punya usaha wellness ini pasti tahu ya bagaimana memberikan kepuasan pada pelanggan ya, treatmentnya yang sangat baik ya, kemudian memang untuk meningkatkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh, betapa orang jadi sehat, segar ya, bugar ya, istilahnya jangan sakit-sakitan ya. Cegahlah ya sebelum sakit ya. Kalau flu aja mah lewatlah, kalau udah ke spa ya dijamin tidak akan sakit gitu. Nah, ini saya kira yang harus dipegang ya oleh Ibu dan Bapak selaku pengusaha wellness, bagaimana mendidik ya, meningkatkan kualitas dari para pekerja Anda, terapis Anda bekerja lebih baik lagi. Ikutlah dalam berbagai pelatihan yang kami selenggarakan hingga mendapat sertifikasi kompetensinya ya. Baik, adakah lagi pertanyaan-pertanyaan atau sharing Ibu dan Bapak? Ibu Yulia, apa kabar? Baik, Ibu. Baik, apa kabar dengan Sari. Hai Bu Vivit, saya senang banget kayaknya saya jadi fansnya Bu Vivit per hari ini kayaknya. Kan banyak kan yang Iya benar. Saya langsung googling Ibu loh Bu. Dan luar biasa saya lihat bukunya juga, yang saya juga baru belakangan ini mengulas Atomic Habits gitu kan, terus tentang mentoring gitu. Saya mau share sedikit buat teman-teman juga sih, dan nanti saya akan minta sedikit advice-nya mungkin dari Bu Vivit. Karir saya berawal dari benar-benar dari bawah, dan saya nggak pernah tahu passion saya tuh sebenarnya mau kemana gitu. One day saya akhirnya join di bidang ini, spa dan fitness industry,
Dan saya punya atasan, director saya itu dia itu nggak pelit ilmu, jadi dia sharing, dia kasih tahu gitu ya gimana caranya, gimana memanage spa itu seperti apa. Dia apa namanya benar-benar encourage sama benar-benar memotivasi timnya. Pada saat itu saya menjadi timnya juga, dan akhirnya sampai detik ini dia adalah salah satu mentor saya gitu ya, sampai saya sekarang sudah bisa sebagai di bagian dari manajemen di suatu di spa di hotel gitu. Itu adalah mentoring itu adalah bermanfaat banget untuk saya secara pribadi saat down-nya, saat kiranya saya putus asa gitu ya, terus mau di mana sih sebenarnya passion kita gitu, terus ada yang ngebangun, ada yang kasih positif way gitu ya. Dan itu sih berharga banget buat kita kalau kita mau mencari karir kita atau mencari lebih banyak apa yang kita harus belajar gitu ya. Nah, masalah untuk mengenai passion Bu gitu kan, banyak datang ke saya Yang gitu berisik ya, ini lagi tim saya bom. gitu ya, dia tanya gitu, saya tanya dia passionnya kemana gitu, terus dia bilang saya juga belum tahu gitu. Dia umur sekitar 20-30 tahun mereka kebanyakan. Dan kalau misalkan mereka nanya gitu ya ke saya, Bu, gimana ya caranya kita bisa ngedapetin passion saya gitu kan. Saya beberapa kali cari di YouTube recommendation untuk dari motivator, terus artikel-artikel gimana cara build passion gitu ya. Dan banyak beda-bedanya gitu. Banyak beda, kalau passion itu harus dicari, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang passion itu nggak perlu dicari, just follow the air gitu ya, nikmatin, enjoy current moment gitu ya, nanti akan kebawa sendiri dan ikut sendiri. Nah, menurut Bu Vivi sendiri gitu ya, gimana sih cara kita atau seseorang itu bisa find their passion? Itu sih Bu. Makasih Bu. Sini aja sambil pijit gini. Baik, terima kasih Bu Sari. Ini pertanyaannya luar biasa juga Bu Sari. Bu Vivi, monggo ditanggapi Bu. Halo Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Sari. Saya izin off cam nggak apa-apa ya. Oke. Sebenarnya kalau passion itu kan kalau dari konsep ikigai Jepang ya. Tadi mungkin yang ikigainya terlewat nih, mungkin perlu disampaikan juga gitu ya. Ikigai yang kita bisa pelajari dari orang Jepang, atau kalau di Indonesia kan kalau konsep lokal kita kan urip iku urup gitu ya. Hidup itu menyinari gitu ya, menyinari sesama gitu ya, urip iku urup, atau kita pinjam konsep ikigai Jepang, dimana kalau passion itu kan irisan antara apa yang kita sukai dengan apa yang kita bagus di situ gitu. Jadi skill kita, kompetensi kita itu di situ dan kita menyukainya, sehingga kalau kita ketemu passion kita gitu ya, itu jadi nggak tahu waktu gitu ya. Bahkan kita mau loh ngeluarin duit untuk itu gitu, saking kita semangatnya, saking cintanya kita pada hal tersebut. Nah, memang kalau ditanyakan passion itu memang itu adalah, ada yang bilang bahwa passion itu ditemukan atau dalam pencarian, atau itu keputusan, bahkan seperti kita nikah gitu ya, atau kita mencintai itu adalah pilihan, itu adalah keputusan. Wah, bisa sampai ke sana gitu ya. Mencintai itu keputusan, passion pun juga keputusan gitu ya. Tetapi bahwa kita bisa bekerja di bidang yang memang kita sukai. Mungkin tidak semua orang yang seperti itu ya. Ada yang memang 9 to 5-nya dia kerjanya di bidang apa, tetapi dia sukanya adalah dengan menjalankan hobi. Akhirnya jadinya ke hobi ya. Tapi kalau orang bisa ketemu antara yang dia sukai dan itu menghasilkan uang di sana, ikigainya dapat banget tuh, kalau konsep urip iku urupnya dapat gitu ya. Nah, gimana kalau orang nggak ketemu nih passionnya gitu ya. Nah, itu memang sebuah pencarian ya. Kayak saya boleh cerita kisah saya sedikit ya Mbak Sari sama teman-teman gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi waktu saya itu lulusan teknik ya, S1 S2 saya teknik, tapi saya justru mungkin kalau dibilang passion saya itu adalah ketemu orang gitu ya di bidang penjualan. Jadi saya 20 tahun menjadi sales. Ada swasta nasional, saya di pegawai BUMN pernah, sampai swasta asing ya. Terakhir tuh selama 20 tahun saya benar-benar yang namanya kerja jadi sales itu mungkin bisa dikatakan passion saya saat itu gitu. Jadi buat saya
itu nggak kerja, tapi senang-senang jalan-jalan dibayar gitu. Jadi happy banget. Walaupun memang tujuan utamanya akhirnya saya pindah kerja untuk memang terutama saya cari duitnya gitu ya, karena waktu itu saya sempat menjadi single mom selama 8 tahun, sehingga dimana saya tetap kerja happy tapi duitnya gede gitu, karena di sistem waktu saya pernah menjadi satu pegawai di satu tempat tertentu itu tidak memungkinkan saya dapat penghasilan lebih, karena kecuali mengatur di uang proyek gitu ya, karena komisinya nggak jelas gitu. Nah, akhirnya saya di swasta asing itu saya mendapatkan sistem remunerasi yang asik banget, karena penjualan prestasi saya itu benar-benar dinilai dengan uang gitu loh. Jadi saya waktu itu memang kebutuhan utama saya waktu itu sebagai single mom adalah terutama adalah di materi gitu ya. Nah, akhirnya sampai pada satu titik tuh setelah 20 tahun saya bekerja di 2015, jadi 7 tahun lalu tiba-tiba yang dikatakan passion, yang saya anggap passion ini menguap gitu. Kok udah nggak semangat lagi ya berangkat ke kantor, tapi komisinya gede nih. Saya key account waktu itu, mau keluar kok sayang gitu ya, sampai akhirnya yang namanya mestakung atau semesta ini udah mengatur sedemikian rupa sehingga akhirnya saya berkarir atau belajar di bidang baru dari nol, yaitu sebagai coach, sebagai hipnoterapis klinis, trainer tuh mulai dari nol, ibaratnya saya nyemplung ke dunia yang dikatakan baru gitu ya. Karena waktu itu di satu titik, kok yang saya kerjakan udah nggak cukup lagi nih, yang saya katakan passion tuh udah nggak cukup lagi, saya mau lebih, bahwa apa ya, kebermanfaatan saya ingin lebih berdampak kepada sesama gitu ya. Mungkin karena saya waktu itu sudah punya suami lagi gitu ya, secara finansial saya sudah ada tabungan, jadi yang dulunya saya anggap utama itu menjadi bergeser. Nah, itu kalau bicara passion artinya kalau dari pengalaman saya ya, itu bisa bergeser, bisa berubah. Tetapi kalau saya refleksi lagi nih, ternyata memang saya senang ketemu orang gitu. Waktu jadi sales kan saya ketemu orang. Waktu di bidang ini juga saya hubungannya dengan sesama manusia gitu. Bahkan touch the heart itu kena banget kalau saya sudah konseling one on one sebagai hipnoterapis atau sebagai coach yang one on one itu kan benar-benar ke personal ya. Nah, itu ternyata yang saya temukan. Artinya passion itu pun bisa bergeser saya kira, dan bisa ditemukan di pertumbuhan kita, mungkin dengan usia, dengan kematangan, atau dengan fase hidup kita yang berbeda, bisa jadi kebutuhan kita udah berubah lagi nih gitu. Tetapi kalau di case saya, benang merahnya karena saya suka mungkin people person ya ibaratnya gitu ya. Itu sih Mbak Sari ya. Jadi bahagia sekali orang yang bisa ketemu passionnya. Tapi satu hal ya, kadang-kadang juga ya, kalau kita ini kan spiritual banget nih, bangsa kita ini religius lah ya, bukan spiritual ya, spiritual lebih ini lagi gitu ya. Jadi jangan-jangan ini sebenarnya bidang yang kita sukai nih, ada rasa syukur di situ, bersyukur dengan bidang yang kita sukai. Kalau kita ternyata bosan di bidang ini atau stuck, ada hobi di situ gitu ya. Tapi bersyukurlah kalau memang kita bisa menemukan bahwa hobi kita ternyata bisa menjadi jalan penghidupan kita gitu ya. Itu luar biasa, apalagi kalau dari kita konsep ikigai itu yang namanya ikigai, urip iku urup itu pertemuan dari apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, kita bagus di bidang apa, jadi skill kompetensi kita di mana, yang ketiga kita mendapatkan penghasilan yang layak dari situ, dan yang keempat dunia membutuhkan itu. Pada saat empat ini ketemu, wah itu luar biasa sekali, kita ikigai kita ketemu, urip kita urup, dan ini sesuatu yang mungkin never ending goal atau apa ya, idealisasi yang sangat, yang siapa tahu memang kita bisa mendapatkannya kalau memang kita membangunnya dari 3B, belajar, berjejaring, berkarya. Kita sudah tahu maunya apa, dan ada juga mestakung di situ yang Maha Kuasa memberi jalan, ada ikhtiar dan doa, akhirnya kita bisa mendapatkan ikigai atau urip kita urup itu. Passion kita bisa menghasilkan uang, berdampak bagi dunia, kita juga bagus di bidang itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Sari. Terima kasih sebelumnya. Menjawab banget Bu, makasih Bu Vivit. Baik, terima kasih Bu Vivit atas tanggapannya ya terhadap pertanyaan Mbak Sari. Mungkin ada lagi yang lain, persilakan Ibu-ibu, Bapak-bapak, sebelum kita akhiri ya, karena sudah cukup sore nih ya, menjelang maghrib. Kalau yang berpuasa Arafah saya kira mau buka puasa ya sebentar lagi. Silakan Ibu dan Bapak. Ada yang angkat tangan Bu. Ya, siapa? Oh, Ibu Niwayan ya, silakan. Saya mau nanya, kan saya ada 2 spa ya, di Dublin sama di Bali. Ya, Bu. Untuk trainingnya apa harus keduanya didaftar, apa
apa boleh satu saja. Maksudnya keduanya yang mana, Bu? Untuk manajer atau untuk kreatif? Untuk training manajemennya yang diadakan bulan Agustus itu. Iya, Ibu yang di Bali silakan ikut yang di Jakarta ya. Kalau yang di luar negeri nanti ikut jadwal yang di luar negeri, Bu. Mungkin di sana September ya kalau tidak salah di luar negeri ya. Iya, nanti yang gini harus apa nggak boleh saya ikut satu saja Oh, gitu. kalau pesertanya satu ya satu saja, Ibu yang di mana, yang di Bali kah, Ibu? Maksud saya kalau spa manager Ibu yang di Bali ikut yang di Jakarta tentunya. Tapi spa manager Ibu yang di Dublin ya ikutnya yang di Eropa, Ibu. Gitu. Iya. Oke ya, Nada ya. Yang untuk di Balinya bulan Agustus ya, Bu? Iya, Ibu. Oh iya. Oke, nanti saya register. Baik, terima kasih. Karena saya sama Pak Agung ini satu. Oh iya, baik. Terima kasih Iya. sudah partisipasi hadir ya di acara Iya. Friday Meet kita ini. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Terima kasih ya. Baik. Oh, nanti di Bali juga ada ya, Bu? Daring, Pak, daring. Oh, daring. Oh, iya. Saya kira ada di Bali pelatihan. Ya, nanti kita lihat sikon ya, Bu Irma ya, untuk di daerah-daerah ya, mungkin tahun depan atau nanti kita lihat situasi yang memungkinkan, Pak, karena ini kita juga masih mengikuti aturan prokes dari pemerintah ya, Pak Agung. Oke. Baik, ada lagi? Saya mau cabut dulu karena Oh, klien baik, datang. Ibu Niwayan, terima kasih. Terima kasih Bu, sampai jumpa Sama-sama, lagi ya. Selamat sore, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Atau sharingnya barangkali. Nanti jangan lupa host Ibu Messi untuk mengirimkan ya info tentang pelatihan tadi, termasuk uji kompetensi ya, yang di beberapa kota akan diselenggarakan. Dengan persyaratannya tentunya ya, yang bisa mengikuti uji kompetensi tersebut. Baik, untuk materi Bu Vivit, apa ada lagi yang ingin bertanya atau sharing? Kami persilakan sebelum kita akhiri mungkin ya acara Friday ini kita sore hari ini. Bu Irma, ada tambahan dari asosiasi? Silakan Ibu Irma. Sudah cukup Bu Yulia. Cukup ya info-infonya ya. Ya kita Itu isinya Pak Koko katanya kalau di saja Foto bersama kali Bu Yulia. dari Mungkin bisa dibuka videonya. berbagai Aku nggak lama-lama. ya. Ya, kalau foto bersamanya bisa dibuka kameranya biar kita saling mengenal lebih baik lagi. Dekat lagi. Baik, Bu Messi tolong beri apa? Foto bersama. Berarti start video ya? Untuk nyalakan kameranya apa dulu? Ini yang start video ini. Ya, Iya, video dibuka. Kemarin jelek banget. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pak, sebentar saya lagi. Gimana sih dia? Gabungnya. Baik, sudah cukup. Ya. Ya, terima kasih bantuannya Mbak Valda. Kami ucapkan terima kasih Ibu dan Bapak semua yang sudah hadir Friday Meet kita yang diselenggarakan oleh WA, dan kami sangat terima kasih terutama kepada narasumber Ibu Vivit Sambas. Terima kasih. Ibu Vivit, walaupun di jalan ini. Terima kasih kembali Bu Yulia, Bu Ima, Mbak Messi, dan pastinya seluruh pelaku usaha ya yang dan member dari WHGA. Semoga semakin sukses dan membawa produk Indonesia mendunia. Ada yang di Dublin tadi ya Bu ya, di Dublin ya, yang Spanya ya, luar biasa ini. Ke mendunia ini. Terima kasih, sukses selalu, selamat berkarya, berjejaring, belajar, sukses, sehat selalu.
Salam, terima kasih. Terima kasih Terima kembali. kasih Bu, semoga apa yang disampaikan Bu Pipit ya bisa menambah inspirasi kita semuanya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.